Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Ngurus Channel. Nah, pada pagi hari ini, dimanapun teman-teman berada, ya, saya mendoakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, ya, dan dilindungi oleh Allah, dan juga dijauhkan dari mara bahaya serta penyakit, ya, yang terutama yang saat ini lagi menggegerkan dunia, yaitu virus corona, ya, juga dihindarkan dari COVID-19, ya. Semoga diri dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan, ya, penjelasan beberapa tips mengenai sukses berbisnis, ya, atau berdagang. Nah, jadi bagaimana caranya supaya dagangan kita ataupun bisnis kita ataupun toko kita tetap eksis, ya, di saat banyaknya pesaing bisnis yang menjual produk ataupun barang yang sama persis, ya, ataupun banyak yang sama dengan barang dagangan yang kita jual. Nah, terus ngadepinya gimana? Apa sih tipsnya supaya kita sukses berbisnis, berdagang di saat banyaknya pesaing bisnis yang menjual produk ataupun barang yang hampir sama dengan barang kita? Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu jujur. Nah, jujur yaitu kejujuran. Jadi jujur di sini kita sebagai pedagang, ya, atau bahasa gaulnya itu entrepreneur, ya, seorang pebisnis, kita harus jujur kepada konsumen, ya, ataupun calon konsumen dan juga pelanggan kita. Contohnya seperti ini. Konsumen kita mencari produk atau barang yang bagus, ya. Nah, kemudian kita menawarkan barang yang tidak bagus, ya, atau kurang bagus, kemudian kita bilang bahwa barang ini bagus. Nah, dengan iming-iming karena untungnya lebih besar. Nah, padahal barang itu tidak bagus atau tidak cocok untuk konsumen itu. Nah, kita tawarkan. Nah, ketika konsumen menggunakan produk ini dan tidak puas, maka akan terjadi kekecewaan terhadap konsumen atau pelanggan kita. Nah, ini yang membuat pelanggan atau konsumen pindah untuk belanja ke toko lain. Nah, sehingga kita harus jujur dalam hal ini. Kalau ada pelanggan atau konsumen yang mencari produk yang bagus, ya, hendaklah kita memberikan produk yang bagus. Kalau harganya mahal dan walaupun untungnya kecil, ya, tetap kita tawarkan produk yang bagus terlebih dahulu. Ini, Pak, produk ini bagus, tapi harganya sekian, lebih mahal. Nah, ada pun produk yang tidak bagus atau kurang bagus, tetap juga kita tawarkan, tapi dengan jujur kita bilang, ini produk, Pak, harganya sekian, lebih murah, tapi ini kurang bagus, gitu. Ya, kita tetap menawarkan sehingga biarlah konsumen itu memilih produk atau barang yang disukainya sendiri. Sehingga dengan seperti ini, maka kita sebagai pemilik toko, ya, kita memberikan penawaran sejujur-jujurnya sehingga tidak ada kesalahan di kita nantinya, karena konsumen sudah kita berikan penawaran yang sebenarnya, yang sejujurnya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah amanah. Nah, kita harus amanah, ya, kita harus dapat dipercaya baik oleh konsumen ataupun oleh penyuplai barang kita, yaitu distributor atau lewat salesnya. Nah, ketika konsumen sudah percaya atau kita dapat kita bisa diamanahkan, sudah dipercaya oleh konsumen, maka konsumen akan betah untuk belanja di toko kita. Nah, begitu juga dengan distributor, ya. Biasanya kan kalau kita mengambil barang distributor itu ada yang cash, ada yang tempo, ya. Nah, kalau seandainya kita sistem tempo, nah, kalau barang tersebut habis, ya, kita katakan habis. Nah, kalau sudah jatuh tempo, ya, kita bayar hutang kita. Jangan sampai barang habis kemudian kita bilang barangnya masih, atau barang sudah habis duitnya tidak kita kasih, tidak kita bayar hutang kita ke distributor. Nah, ini namanya kita tidak bisa amanah, tidak bisa dapat dipercaya
oleh distributor ataupun oleh salesnya, sehingga yang nantinya itu akan mengakibatkan kita tidak disuplai barang lagi. Nah, ini yang akan membuat toko kita tidak maju ya, tidak berkembang, tidak sukses ya. Nah, jadi jangan sampai seperti ini. Kita harus bisa diamanah, dipercaya oleh distributor dan juga konsumen. Nah, kalau barang bisa, bilang aja habis, uangnya ya kita harus setorkan ya, supaya kita bisa mendapatkan barang yang baru ya, juga dipercaya. Dan nama kita pun baik di distributor, di salesnya, sehingga ketika kita minta barang apapun maka akan dipermudah, tidak dipersulit. Nah, kemudian kerja ulet ya, kerja ulet atau kerja keras. Nah, jadi apa sih kerja ulet, kerja keras itu gimana maksudnya? Ya, jadi kita dalam berdagang ini seperti saya kan membuka toko ya. Nah, jadi ketika ada pesaing bisnis yang menjual barang dagangan yang hampir sama ataupun sama, bukanya itu jam 8 pagi, kalau bisa kita tuh lebih awal dari pesaing kita buka. Kita bisa buka jam 7 atau setengah 8 ya. Nah, kita lebih dahulu untuk menjemput rezeki ya. Dan tutupnya, apabila pesaing kita tutupnya itu jam 4 sore misalkan ya, kita lebih akhir, kita jam 5 sore. Nah, sehingga dengan seperti itu jam kerja kita lebih banyak. Nah, otomatis ya, kalau jam kerja lebih banyak ya biasanya pendapatan pun ya akan meningkat ya. Walaupun setiap makhluk hidup itu sudah ditetapkan rezekinya masing-masing, tetapi kita tetap harus ikhtiar ya, tetap harus ikhtiar. Dengan begitu ya kita sudah bisa memasrahkan semuanya kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus disiplin. Nah, disiplin di sini kita sebagai seorang pedagang, pebisnis ya, atau pemilik toko seperti saya, pencatatan itu harus disiplin. Baik itu pencatatan hutang piutang ataupun pencatatan penjualan barang, dan juga pencatatan barang yang masuk dan juga barang yang keluar. Nah, itu harus dilakukan, karena dengan pencatatan ini maka kita dapat mengevaluasi toko kita apakah untung atau rugi, sehingga kalau ada kekurangannya bisa kita perbaiki dengan adanya pencatatan. Nah, kemudian setelah itu kita harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena dalam membangun sebuah bisnis atau sebuah toko supaya dapat berkembang dan maju serta sukses itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya, yang lama. Apalagi bagi saya yang tidak memiliki banyak modal ya, tentunya harus sangat sabar dalam mengembangkan bisnis ini ya, dalam mengembangkan toko ini. Sehingga dengan sabar insya Allah kedepannya toko kita bisa berkembang. Harus sabar karena orang yang berdagang, apalagi yang di pasar ya, biasanya itu setannya tuh banyak. Nah, karena setannya banyak ini maka sabarnya kita itu harus double. Harus double. Karena kita itu berada di tempat-tempatnya setan yang sering menghasut kita. Nah, kita harus banyak bersabar, banyak istighfar. Nah, kemudian sedekah ya. Nah, kita harus perbanyak sedekah, karena sedekah itu akan mendatangkan rezeki dan juga melipat gandakan rezeki ya. Dan juga sedekah itu juga bisa menghindarkan atau menjauhkan kita dan juga keluarga kita dari mara bahaya ya, dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya ibadah dan berdoa. Nah, kita sebagai makhluk Tuhan ya, harus juga mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa ya. Perbanyak ibadah kita,
Dan juga jangan lupa kita berdoa meminta apa yang kita inginkan. Dan semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah ikhtiar, sehingga kita tinggal pasrahkan apa-apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan dipermudah dan tercapai keinginan kita. Nah, demikianlah beberapa tips sukses berdagang ya, ataupun berbisnis. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tunggu video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.